Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali Sobat Kreatif di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada ya. Baiklah, pada tema belajar bareng kita kali ini saya akan coba buat sesuatu yang bisa dibilang baru juga ya, saya mencoba membuatnya, yaitu pembuatan rel curing untuk pemanas sablon beserta pembuatan box sablonnya ya. Oke, intinya semoga sedikit yang bisa diperlihatkan dan dibagikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya Sobat Kreatif. Oke, kita coba mulai dari yang pertama ya. Baiklah Sobat Kreatif, di sini saya sudah siapkan bahan untuk jalur rel curing dengan memakai bahan rel pintu Henderson yang bagian atas ya. Lengkap dengan 6 buah engsel atau roda Hendersonnya juga. Di sini saya siapkan 4 buah rel dengan masing-masing panjang 3 meter kali 2 dan 4 meternya kali 2 juga ya. Karena jalur rel yang akan dibuat mempunyai panjang utuh 6 meter lebih, jadi satu jalur rel ini akan mempunyai sambungan pada bagian tengahnya ya Sobat Kreatif. Tapi ada baiknya untuk mendapatkan laju yang baik dan presisi, Sobat Kreatif bisa membuatnya tanpa sambungan di jalur relnya. Tidak seperti yang saya coba buat ya. Di sini saya buat ada sambungan karena posisi pemesan dari luar kota, jadi ada maksimal panjang barang untuk bisa dikirim sampai tujuan ya Sobat Kreatif. Dan posisi meja sablonnya tidak masuk pada pembuatan saya, jadi terpisah ya. Dan saya harus menyesuaikan pembuatannya dengan meja yang sudah jadi di lapangan. Intinya pembuatan kali ini saya hanya membuat relnya saja tanpa meja sablonnya karena pemesan sudah menyiapkan mejanya ya. Dan masukan sedikit buat Sobat Kreatif yang mau membuat pekerjaan seperti ini, ada baiknya dibuat utuh ya antara meja sablon dan relnya, karena semua masuk bagian paket dan dalam pembuatannya membutuhkan akurasi dan kestabilan pada keseluruhan rangkaiannya. Kalau dipisah seperti ini akan banyak penyesuaian di lapangan karena tidak ada uji pengetrepan di bagian pertama ya Sobat Kreatif. Jadi kita akan menebak-nebak tiap detail ukurannya, bisa dipahami ya. Oke, kita coba lanjutkan lagi ya. Di sini saya akan coba buat dulu penyatuan tiap rodanya agar bisa sesuai di masing-masing jalurnya, yang nanti kita teruskan ke rangka untuk curingnya ya Sobat Kreatif. Yang pertama di sini kita coba satukan ketiga roda dengan memakai bahan hollow 40x40 seperti ini ya. Untuk ukuran tentunya harus disesuaikan dengan ukuran box curingnya sendiri ya Sobat Kreatif, karena seperti yang sudah saya bilang, penyatuan ini akan jadi sambungan selanjutnya ke rangka untuk box curingnya ya. Oke, dan alasan kenapa saya pakai roda Henderson seperti ini, jadi bukan pakai roda yang biasa atau pakai lahar polos, itu saya tujukan pada setelan kerapatan pada rodanya agar bisa diatur sesuai keinginannya. Dan memang roda Henderson sendiri bisa disetel dan sudah dilengkapi dengan drat panjang seperti ini. Nanti bisa kita atur rapatnya roda pada jalur, jika terlalu seret bisa kita longgarkan dan juga sebaliknya ya Sobat Kreatif. Dan untuk tiga roda sudah kita satukan semua ya, dan sudah kita kuatkan juga di sini. Di sini saya akan menambahkan kembali lahar kecil seperti ini untuk saya tempatkan pada bagian sisi hollownya dengan menyisakan tonjolan kurang lebih 3 mm ya untuk jaraknya. Lahar kecil ini saya fungsikan sebagai penahan bagian sisi dan penyetabir roda bagian dalam ya Sobat Kreatif. Kenapa seperti itu ya? Karena posisi relnya sendiri akan menghadap ke samping, tidak ke atas atau ke bawah, dan roda juga termasuk relnya pada pintu Henderson dikhususkan atau memang didesain untuk menghadap ke bagian bawah ya Sobat Kreatif. Sedangkan di sini saya membutuhkan di luar rekomendasinya, yaitu menghadap ke bagian samping. Jadi kita membutuhkan penahan di bagian sisi relnya untuk menjaga agar roda bagian dalam tetap bisa berfungsi tanpa harus menyentuh bagian sisi dinding relnya ya Sobat Kreatif bagian dalamnya. Di sini saya memakai lahar kecil seperti ini ya sebagai penahan dan penyetabilnya ya Sobat Kreatif. Untuk baiknya Sobat Kreatif membuat jalur dengan posisi menghadap ke atas ya, tidak seperti yang saya buat, untuk menghasilkan laju yang sesuai dan halus. Di sini saya buat seperti ini untuk menyesuaikan pada rangka meja yang sudah jadi dan untuk meluruskan meja sablonnya sesuai dengan lurusnya keseluruhan pada jalur relnya. Karena kebetulan juga meja sablon yang sudah ada tidak sama rata di keseluruhan bagiannya ya Sobat Kreatif. Itulah salah satu kesulitan yang bisa dialami seniman ketika mengerjakan sesuatu terpisah ya, atau satu paket tapi harus bercampur tangan, dibuat terpisah seperti itu ya. Jadi bakal banyak penyesuaian.
Tetapi sebagai seniman profesional kita harus tetap menyelesaikannya secara maksimal ya, apapun kerjaannya, seperti apapun kondisi kerjaannya. Jika sudah terjadi deal dan akad di awal ya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, sesulit apapun kerjaan tetap ada mudahnya, semudah apapun kerjaan tetap ada kesulitannya ya. Kita ngobrol santai saja di sini agar tidak jenuh dan menguras emosi pada tiap kalimat dan praktek saya ya sobat kreatif. Baiklah, kita coba lanjutkan lagi ya sobat kreatif. Di sini saya akan coba mematikan putaran ketiga rodanya dengan menambahkan penahan dengan besi beton pada bagian tengahnya ya seperti ini. Agar laju ketiga roda tetap lurus di jalurnya, jadi tidak muter acak ya ketika dioperasikan. Dan ini memang harus dilakukan ya jika sobat kreatif membuat jalur sesuai seperti dalam video dengan bahan yang sama dan posisi yang sama ya. Baiklah, jika sudah kita selesaikan pada bagian penyesuaian rel beserta rodanya, sekarang kita lanjut pada penyatuan tiap rangka yang dibutuhkan dengan ukuran dan penyesuaian meja sablon yang sudah ada ya sobat kreatif. Untuk pembuatan rangka dan penyesuaian tiap bagiannya tentunya sobat kreatif harus paham dulu ya dengan detail bagian pada meja sablonnya. Jadi setiap lekukan dan jarak rangka akan bisa kita selaraskan antara rangka curing dan bagian mejanya ya sobat kreatif. Jadi di sini saya cuma bisa rekomendasikan agar sobat kreatif bisa fokus pada tayangannya kemana arah tujuan tiap ukuran yang saya coba praktekkan. Karena inti dari rangka curing ini adalah dari bagaimana caranya box curing bisa ditempatkan sesuai di rangka, dan bagaimana cara agar rangka curingnya tidak menyentuh tiap bagian yang terpasang pada meja sablonnya ya sobat kreatif. Semoga bisa dipahami. Kurang lebih seperti ini bentuk dari kedua bagian rangka yang sudah dipasang roda ya. Sekarang saya akan menyatukan kedua bagiannya agar jadi satu bagian dengan menambahkan hollow pada bagian tengahnya seperti ini ya sobat kreatif. Jika sudah, selanjutnya di sini saya akan coba pasang beberapa kupingan pada arealnya untuk nanti kita pasang pada tiap bagian pada rangka meja sablonnya ya, untuk menyatukan keseluruhan bagiannya. Oke, kita coba dulu fungsinya sebelum ke penyesuaian rangka dengan box curingnya ya sobat kreatif. Kurang lebih seperti ini ya untuk laju rangka pada rel, dan untuk box curing juga akan mempunyai laju yang sama atau harus bisa digeser juga ke kiri dan ke kanan untuk menjangkau bagian mana yang akan dipanaskan ya. Jadi di sini saya perlu memasang jalur kembali untuk box curingnya. Juga mencowok rangka yang 40x40-nya tepat di bagian center rangkanya ya, untuk memberi ruang pin yang terpasang pada meja sablonnya. Di sini saya akan pasang bahan hollow 20x20 dengan lapisan plat strip pada bagian sisi dalamnya untuk dudukan lahar yang akan dipakai pada box curingnya nanti ya sobat kreatif.
Oke, sekarang kita coba sesuaikan box curingnya dengan jalur dan rangkanya. Di sini saya akan coba pasangkan beberapa pengait untuk lahar di bagian sisi boxnya seperti ini ya sobat kreatif. Lalu kita buatkan juga jalur dari plat strip seperti yang sudah saya bilang tadi di sisi rangka 20x20-nya seperti ini. Oke sobat kreatif, dan untuk pembuatan rel curing sablonnya sudah kita selesaikan, kurang lebih seperti ini ya yang saya coba buat. Sekarang kita coba satukan dengan meja sablonnya ya, seperti apa untuk hasilnya. Oke, sekarang kita lanjut pada box meja sablon atau bisa disebut juga box screen atau box register ya. Di sini saya hanya akan menjelaskan sistemnya saja. Pembuatannya sama dengan pembuatan rel curing ya sobat kreatif. Jadi di sini saya hanya membuat box, bracket 3D, laser, rangka box dan sistem geser pada bracketnya. Untuk meja ke bagian terbawah sudah ada di tempat pengerjaannya ya, sama saja. Jadi di sini kita menyesuaikan dengan yang sudah ada di lapangan. Untuk sistem bracket harus bisa fleksibel ya, bisa disetel naik turun, juga bisa diputar seperti ini. Untuk jelajah pergerakan bracket harus bisa bergerak horizontal full ya, ke depan ke belakang dan juga ke kiri dan ke kanan. Untuk menyesuaikan mengatur pembatas laser dengan pin screennya ya sobat kreatif. Jadi untuk penggerak bagian atas saya coba memakai sistem laju seperti pada pembuatan mini ragu milling yang pernah saya buat. Sobat kreatif bisa mengeceknya langsung ya di video yang ini. Oke, dan baiklah sobat kreatif, semoga sedikit yang bisa dibagikan di tema belajar bareng kita kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Anggaplah apa yang saya coba bagikan dan bahas di tiap-tiap kesempatan, dan di video saya ini hanya cara saya untuk mensyukuri setiap kecil pengalaman dan setiap helai pengetahuan yang saya dapat di kerjaan dan di perjalanan saya dalam belajar berkarya ya sobat kreatif. Karena nyatanya saya sendiri dan banyak juga sobat kreatif di luar sana yang dulunya ternyata kesulitan, tidak mudah mendapatkan pengetahuan, tidak gampang menemukan jawaban pada setiap pertanyaan, tidak selancar itu belajar sambil bekerja di tempat orang lain ya, juga tidak mendapatkan jawaban ketika kita menanyakan pada orang yang sudah mahir di bidangnya. Tapi semoga yang pernah merasakan hal itu bisa menambah mental dan cara berpikir yang lebih kuat ya sobat kreatif. Jadi bukan untuk menggurui dan mengajari siapapun, karena saya sama masih belajar ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak teman-teman senior ahli dan para master yang sama-sama bergerak, mau berbagi setiap pengetahuan dan skillnya untuk dipelajari para pemula seperti saya. Meskipun hanya lewat tontonan-tontonan seperti ini, semoga jadi ladang berkah untuk para sehu semuanya ya.
Saya hanya mencoba meringankan apa yang bisa dipelajari dan bermanfaat agar kesulitan yang didapat tidak sesulit ketika saya mempelajari sesuatu. Dulu ya Sobat Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.